positive rate terhadap COVID-19. Saya kira di situ. Ya, Pak Jari sama Mas Yus Ya. ada tambahan? Iya, saya kira Yus ya, karena bagi saya sebetulnya mungkin sebelum Yus nih, saya kira memang ada opini yang sedikit lain yang sedang dibangun ya, dan kemudian opini tentang COVID ini membuat masyarakat kita itu menjadi trauma dan seolah-olah takut ya. Ya parahnya atau sedihnya sebetulnya lalu kemudian menggeneralisasi semua hal termasuk pilkada itu sebagai media penularan COVID yang sangat masif gitu. Saya sempat bilang di beberapa media ya bahwa jangan jadikan pilkada ini sebagai dalam tanda petik kambing hitam kegagalan kita untuk menangani COVID ya, karena COVID ini kan sebetulnya problem kita bersama ya, dan karena itu jadi tanggung jawab kita semua untuk mengurangi ya dan membuat dia menjadi makin kecil ya tingkat penularannya gitu ya. Tapi soal kita menurut saya karena memang pembentukan opini itu membuat masyarakat itu menjadi sangat trauma ya, dan orang yang trauma itu kan menjadi menjadi tidak rasional dan objektif untuk melihat dan menilai sesuatu ya. Maka ketika dimainkan kumpulan-kumpulan massa pada saat pencalonan itu lalu asosiasinya kemudian kepada klaster-klaster baru yang tadi Agus kemukakan. Data-data dari COVID Indonesia itu menunjukkan di 9 daerah itu paling tidak ya, itu angka penularannya sebetulnya kecil ya, atau bahkan di beberapa tempat menurun gitu. Nah ini yang saya kira perlu diteruskan ya, informasi seperti ini sebetulnya penting agar masyarakat tidak mendapatkan satu jenis informasi yang mungkin juga agak bias gitu ya. Begitu Kang Yus. Ya, gimana? Mas Yus ada tambahan? Mas Yus sebenarnya penting karena dia mengamati COVID secara intensif. Oh ya. Ya, saya melihatnya pada 3 sisi. Yang pertama, kita semua sepakat bahwa ketika stakeholder penyelenggara pemilu termasuk Komisi 2 dalam hal ini itu mengambil keputusan politik ketika itu menunda pilkada yang opsinya itu 3 opsi. Yang pertama menunda 3 bulan, yang kedua menunda 6 bulan, dan yang ketiga menunda 1 tahun. Saya pikir kan gini, dengan opsi-opsi itu pun itu kemudian memperlihatkan bahwa sangat longgar sekali opsi-opsi itu diberikan untuk pilihan-pilihan itu. Nah, artinya sangat mungkin kemudian mereka pun stakeholder penyelenggara pemilu, terutama Komisi 2, itu sedang melihat bagaimana perkembangan COVID. Saya pikir itu juga bukan tanpa alasan kenapa harus ada 3 bulan, kemudian 6 bulan dan 1 tahun, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ketika kemudian keputusan politik diambil 3 bulan diundurkan atau ditunda, saya pikir semua memberikan apresiasi, karena memang dalam berbagai macam klausul yang ada di dalam risalah penundaan itu seolah-olah kemudian adanya sebuah jaminan bahwa bagaimana tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu itu menjaga protokol COVID dan penegakan peraturan-peraturan yang bagi siapapun yang tidak memegang protokol COVID, terutama bagi stakeholder pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, Kontesta, dan seterusnya. Saya pikir ini kemudian penting kita mencermati itu. Nah, yang selanjutnya ketika kemudian kita berkaca pada beberapa negara yang menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi, saya pikir penting juga kemudian sebagai bahan pembelajaran bagi kita. Tentu berbicara Korea, berbicara Afrika, berbicara Indonesia itu akan lain. Contoh misalnya ada 4 hal yang kemudian Korsel sukses menyelenggarakan pemilu. Yang pertama adalah regulasi itu memang sudah antisipatif, jadi tidak riuh, tidak gaduh lagi, karena memang regulasi di Korsel itu sudah mencantumkan antisipasi bagaimana ketika pilkada di tengah COVID. Yang kedua, penanganan COVID yang optimal. Itu kan karena punya relasi penting dengan pemilu, dengan politik ketika penanganan COVID itu cukup serius.
Nah, yang ketiga adalah mereka kemudian mempunyai budget yang cukup besar, baik dalam konteks pilkada maupun dalam konteks penanganan COVID. Dan yang terakhir adalah tradisi. Tentu tradisi taat hukum, tradisi disiplin, tradisi taat aturan, itu kita sudah sepakat bahwa Korea Selatan dengan Indonesia berbeda. Yang terakhir adalah kalau kemudian kita lihat risalah hasil RDP kemarin, tanggal 21 kemarin, itu saya pikir tidak banyak hal yang baru, apa yang baru gitu loh. Artinya di situ tidak ada jaminan untuk tahapan-tahapan pilkada itu sepenuhnya dengan protokol COVID. Bahkan dalam kondisi seperti itu pun, itu masih tetap saja kemudian memberikan choice gitu loh. Kampanye boleh tatap muka langsung dan boleh virtual. Begitupun mungkin tahapan-tahapan yang lain. Mungkin masyarakat akan merasa agak nyaman ketika kemudian tahapan-tahapan tidak diberikan choice. Ya udah kampanye virtual saja, kan gitu kira-kira. Ataupun pendaftaran calon kemarin ketika yang teridentifikasi COVID pun bisa juga kemudian mereka virtual, gitu, secara daring pendaftaran pasangan calon. Gitu. Nah, pada akhirnya kemudian masyarakat akan dibayang-bayangi ketika kampanye diberikan choice, maka akan terjadi seperti pendaftaran kemarin. Dan itu tidak ada yang bisa jamin. Karena sampai hari ini penegakan hukum, teguran aturan, penegakan aturan terkait dengan COVID tidak pernah terfaktanya. Kemudian mereka yang kemarin daftar rame-rame, yaitu nggak pernah ada sanksi apapun. Nah, saya pikir itu saja yang kemudian ada kekhawatiran masyarakat terkait dengan. Ya, gimana Pak Jerry? Terkait dengan kepentingan, gimana Pak Jerry? Ya, menurut saya begini ya, betul bahwa memang kalau menurut saya justru ada yang baru. Kalau dari kemungkinan tawaran solusi dari pertemuan kemarin, mungkin memang nggak ada yang baru ya. Sebetulnya wacana tentang itu ya sudah sering kita kemukakan ya. Bahkan kita semua kita bertiga ini sering mengemukakannya. Artinya mendesain kembali atau menata kembali tahapan-tahapan dan tahapan-tahapan dan mekanisme dalam pilkada itu disesuaikan dengan situasi pandemi COVID. Kan itu usulan-usulannya, termasuk ada usulan tentang TPS keliling ya. Itu memang usulan-usulan lama, tapi saya kira yang baru, mudah-mudahan ini baru juga. Karena problem kita sebelumnya itu kan sebetulnya ketidakpercayaan diri penyelenggara ya. Kan penyelenggara itu nggak percaya diri, dia nggak punya dia merasa dia nggak punya aturan, meskipun menurut kita dia punya kewenangan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 6 ya. Tapi kan penyelenggara sendiri, KPU khususnya, itu nggak terlalu percaya diri dengan itu. Kita nggak persis tahu sebetulnya apa yang terjadi di mereka kan gitu. Tapi yang baru mestinya itu setelah kemarin dia mestinya dia lebih percaya diri untuk mengatakan bahwa dia punya kewenangan untuk membuat aturan, termasuk menata kembali supaya protokol-protokol COVID itu tidak hanya menjadi tempelan dalam tahapan, tapi betul-betul menjadi roh yang bisa mengubah mekanisme dan tata cara tahapan gitu loh. Itu kan sudah muncul kemarin ya. Ya, gimana? Iya kan? Termasuk ini, saya pikir gini, pemerintah pun dalam hal ini Perpu juga tidak percaya diri ketika kemudian mengundurkan pilkada di awal. Itu buktinya kemudian kalau itu kita sudah kritik dari awal, kita udah kritik soal itu. Di angka 3 pasal itu kita kan udah benar-benar kritik memberikan sejak awal, peluang di ayat itu untuk diundur. Itu maksudku. Artinya gini, betul. Saya berharap dengan berbagai macam kepercayaan diri, kekurang percayaan diri ini kemudian juga ada sebuah jaminan. Itu saja sebetulnya sih, dengan menata kelola pemilu yang lebih baik. Tidak terlalu kemudian memberikan kelonggaran-kelonggaran yang akan membuat kekhawatiran masyarakat. Ini kan masalahnya kan bukan sekedar kita, tapi juga persepsi publik. Karena memang ketika ada boikot dari pemilih, ketika ada ketidakpercayaan, saya pikir kita juga yang mempertanyakan kualitas pemilu. Itu aja masalahnya. Iya, mungkin karena kurang pengalaman. Biasanya kan kepercayaan diri timbul dari pengalaman yang lebih banyak jam terbangnya kan. Nah, ini kan pengalaman menghadapi situasi seperti ini mungkin baru kali ini ya, gitu ya. Ya harus Om Jerry jadikan anggota KPU. Ya, tapi begini.
Saya kira gini lah, karena itu kan isu kita sekarang ya setelah kemarin ya, adalah bagaimana kita mendorong KPU untuk menata pemilu ini agar sesuai dengan situasi pandemi gitu. Nah ini keahlian Om Agus ini, keahlian Bung Agus soal ini kan, apa-apa saja kira-kira yang penting untuk kita tata. Ada yang hilang tapi ada yang baru yang mau dimunculkan, termasuk dengan misalnya penggunaan media-media virtual ya untuk menjalankan tahapan. Nah mungkin sejauh mana itu bisa kita lakukan sekarang kan gitu, Ya, supaya Mas Melas. kita maju berpikirnya kan gitu. Ya. Kalau berdebat di soal Oke. soal Mas Melas gimana Mas? Kira-kira Betul. apa yang paling Ya, saya ditunggu setuju. untuk ditata? Kan kita kan berangkat dari pertanyaan besar. Misalnya begini, apakah pelaksanaan pilkada di tengah pandemi bisa berlangsung dengan aman? Kan di situ. Nah, Ya. nanti kita periksa argumennya satu persatu. ya Pertama, apa pelaksanaan pilkada di tengah pandemi tidak memiliki kerangka hukum? Ternyata ada Undang-Undang Nomor 6. Kalau Anda baca konsiderannya yang poin B, dinyatakan bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, oleh karena itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dalam rangka penyelenggaraan pilkada secara demokratis dan berkualitas. Jadi itu poin penting. Ya. Nah, kewenangan itu kemudian bisa dioperasionalkan oleh KPU melalui peraturan pelaksana Ya. di setiap tahapan di sana. Nah, konsekuensi dari kerangka hukum tersebut itu diikuti dengan permintaan syarat oleh KPU bahwa pelaksanaan pilkada bisa tahapannya dilanjutkan kalau menerapkan protokol kesehatan secara ketat, diterima. Sebagai konsekuensi dari penerapan protokol, maka diikuti konsekuensinya penambahan anggaran, diberikan. Nah, semua diberikan. Nah, pertanyaannya, ya, anggaran, protokol kesehatan, semuanya diberikan. Ternyata pada saat di lapangan, ini hanya menunjukkan bukan karena tidak ada kerangka hukum ataupun konsekuensi anggaran, tetapi itikat dari penyelenggara pemilu yang tidak mampu atau mungkin tidak berkehendak pilkada aman COVID. Itu yang sebenarnya harus kita akui bersama. Nah, Berarti, oleh karena itu ya. Raker kemarin menegaskan, misalnya begini, KPU awalnya bersikukuh bahwa untuk metode kampanye itu katanya sudah diatur dalam pengaturan undang-undang, padahal tidak. Sebenarnya itu diatur dalam PKPU. Nah, meskipun diatur dalam ini yang undang-undang sekalipun, soal konser itu ya. konser pertemuan terbatas ya, Ya. pertemuan yang rapat umum Ya, segala macam. ya. Nah, kalau kemudian diperhatikan konsideran dari Undang-Undang Nomor 6 terkait dengan langkah-langkah luar biasa karena situasinya tidak normal, maka semua aktivitas yang punya potensi memunculkan kerumunan dan punya potensi menimbulkan tingkat positif baru terhadap COVID bisa ditangguhkan. Ya. Nanti kalau kembali situasi normal, Ya. mau tiap hari pakai konser nggak Setuju. masalah. Makanya Ya. itu yang kemudian kemarin Ya. ditegaskan secara politik oleh DPR, Komisi 2, dan pemerintah. Ya, KPU udah nggak bisa main-main. Gitu loh. Ya, Ini kan jadi- susah. Sebenarnya kan kita harus akui lah. Sebenarnya KPU itu tidak berkehendak melanjutkan pilkada, tapi nggak berani ngomong kan.